Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai 7 orang anak laki-laki. Mereka hidup sangat sederhana. Setiap hari, ayah dan ibu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan mengumpulkannya untuk menjual ke pasar dan membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, pada suatu hari, desa mereka dilanda musim kemarau yang sangat panjang. Pohon-pohon tak lagi tumbuh. Tanah pun mengering. Makanan jadi sulit ditemukan. Ayah dan ibu merasa sangat sedih, sehingga mereka bersepakat untuk membawa ke-7 orang anak mereka pergi ke hutan dan meninggalkannya di sana. Di suatu malam yang sunyi, ayah dan ibu bersepakat untuk membawa ke-7 orang anak mereka pergi ke hutan dan meninggalkannya di sana. Ternyata masih kecil, belum tidur, ia mendengar apa yang kedua orang tuanya katakan. Tetapi ia menyimpan rahasia itu di dalam hatinya. Keesokan harinya, ayah dan ibu mengajak ke-7 orang anak mereka untuk pergi ke hutan. Anak-anakku, ayo kita pergi ke hutan yang lebih dalam dan mengumpulkan kayu bakar yang sangatlah banyak. Ucap sang ayah. Mereka pun pergi mengikuti kemana saja kedua orang tuanya. Mengapa hutan ini begitu lebat pepohonannya? Tidak seperti yang biasanya. Ucap si kecil dengan raut wajah yang ketakutan.
saat itulah kedua orang tuanya memutuskan untuk meninggalkan ketujuh orang anak mereka di hutan. Anak-anak, tinggallah di sini. Jangan kemana-mana. Ayah sangat sakit perut. Ayah dan ibu akan buang air besar. Kalian tinggallah di sini. Ayah dan ibu akan kembali. Waktu terus berlalu. Ayah dan ibu tak kunjung kembali. Anak-anak pun mulai khawatir. Mereka berpikir bahwa ayah dan ibu telah diganggu hewan buas. Mereka ingin menyusulnya. Tiba-tiba si kecil berkata dengan suara yang sangat pelan. Mendengar perkataan si kecil, kakak-kakaknya pun langsung berseru. Tetapi mereka tidak menangis. Mereka berkumpul dan bermalam di sebuah pohon yang berlubang seperti gua. Mereka bermalam selama 3 hari 3 malam dengan makanan yang tersisa. Pada suatu hari, kakaknya yang tertua berkata, "Adik-adikku semua, tinggallah di sini, jangan kemana-mana. Aku akan naik pohon yang paling tinggi dan melihat apakah di sekitar sini ada kumpulan asap yang tebal ataupun ada rumah." Dia pun menaiki pohon tersebut. Adik-adik semua, aku melihat ada kumpulan asap yang tebal dan ada rumah yang sangat besar dari kejauhan. Mari, kita pergi ke sana. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah tersebut. Sampailah mereka di depan rumah yang sangat besar itu. Ternyata itu adalah rumah raksasa. Mereka gemetar ketakutan. Saat mereka hendak kabur, adik-adikku semua, ternyata ini adalah rumah raksasa. Ayo kita kabur. Keluarlah raksasa betina dari dalam
tinggal jadikan sup. Baru enak untuk dimakan. Untungnya raksasa jantan percaya apa yang dikatakan oleh raksasa betina. Karena hari sudah larut, raksasa jantan memilih untuk tidur. Raksasa betina yang baik hati itu pun membebaskan ketujuh orang anak manusia itu. Ia membawa anak-anak manusia itu untuk pergi ke tepi pantai. Di sana mereka membuat sebuah perahu untuk ketujuh orang anak manusia itu berlayar. Setelah perahu itu selesai, ketujuh orang anak manusia itu pun berlayar sambil meninggalkan raksasa betina di tepi pantai. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah kerajaan yang aman dan damai, yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu memberikan ketujuh orang anak manusia itu rumah dan tanah. Setiap hari mereka bekerja dengan giat. Hingga sampai pada suatu hari, si kecil berkata kepada kakak-kakaknya, "Kak, bagaimana kalau kita mencari kedua orang tua kita, Kak?" Mendengar ucapan si kecil, kakak-kakaknya pun setuju. Mereka pun berlayar dari kampung ke kampung sambil menanyakan apakah ada yang melihat kedua orang tua mereka. Ternyata ada salah satu warga melihat keberadaan kedua orang tua mereka. "Wahai anak-anak muda, buat apa kalian datang kemari? Apakah ada yang perlu kalian cari?" tanya sang bapak. Mereka pun menjawab, "Permisi Pak, kami ingin mencari keberadaan kedua orang tua kami." Mereka pun menyebutkan ciri-ciri kedua orang tua mereka. "Sepertinya saya tahu siapa orang yang kalian maksud. Mereka tinggal di kampung sebelah, di sebuah gubuk reon dan sudah tua." Mendengar ucapan sang bapak, mereka pun langsung bergegas ke kampung sebelah. Sampailah mereka di depan sebuah gubuk reon. Ternyata di sanalah kedua orang tua mereka tinggal. "Ayah, ibu, ayah, ibu, kami sangat merindukan kalian. Ayah, ibu, kami sangat merindukan kalian. Marilah tinggal bersama kami." Mereka pun mengajak kedua orang tua mereka untuk tinggal bersama. Akhirnya mereka semua sudah